Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 2 Februari ya, 02/02/2021. Tanggal yang cukup baik ya, dan saya yakin teman-teman di sini sekarang kondisinya lagi happy. Betul ya, lagi happy, mungkin sudah semangat lagi, mungkin sudah ceria lagi. Mungkin yang dulunya kemarin bilang mau pensiun dini, yang kemarin bilang saham itu judi, yang kemarin bilang bahwa eh, saham ini cuma permainan dan ya balik lagi cuma spekulasi. Mungkin sekarang sudah merubah pikiran lagi. Ya mungkin perkataan teman-teman kemarin sudah ditarik. Ya kenapa? Karena market kita nih ya, baca judulnya, salah. Ya, baca judulnya mana nih? Oke. Loh, tadi beritanya hilang. Ini dia. Ya, puas balas dendam, IHSG to the moon, terbang 3,5%. Wow, tadi banyak yang nanya ke saya seperti ini. Om, kok market bisa sih naik 3,5%? Loh, saya tanya balik, kenapa enggak? Gitu. Ya, simple aja kayak gini. Ya, simple aja kayak gini. Ya, ini kita pakai chart weekly deh. Ya, ini kemarin pakai chart weekly dari sini ini sudah minus high-nya 2%, close-nya 1%, berarti kan 3%. Di sini 7%, close-nya berarti berapa? 10%. Nah, ketika turun 10%, bahkan sempat low lagi 2%, berapa tuh? 12%, ya sah-sah saja kalau dia naik 3,5%. Ya, bahkan market naik 5% pun wajar banget. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari siklus teknikal ya. Saya selalu bilang kepada teman-teman setiap panic selling ya akan muncul yang namanya panic buying. Oke, kita pause dulu deh ya. Kita pause dulu, ada azan, nanti kita sambung lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana tuh? Ya, ya setiap panic selling ya itu pasti panic buying. Ya, itu udah pasti, itu udah hukumnya. Ya sama seperti kita narik ketapel gitu ya, semakin panjang tarikan kita maka lemparannya semakin tinggi. Ya, batu yang di ketapel itu makin tinggi. Sama juga seperti misalnya kita naik konsepnya konsep seperti pegas, ya pernya semakin ditekan, ya ditekan, diapain sih namanya, ya ditekan, maka pantulannya akan semakin tinggi. Jadi sama saja di saham pun juga sama, setiap panic selling akan berakhir dengan panic buying, di setiap panic buying akan berakhir dengan panic selling. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah seberapa kuat panic buyingnya ataupun panic sellingnya. Nah, ini yang harus kita tentukan. Jadi, memang sekarang hari ini panic buying, tapi pertanyaan berikutnya yang kedua yang harus kita ketahui ialah ini sampai kapan panic buyingnya? Nah, itu kan menjadi PR kita yang kedua. Ya, Anda jangan ngarep besok IHSG 3% lagi. Kalau bisa 3% lagi sih bener-bener dahsyat banget. Ya, kalau bisa 3% lagi sih dahsyat banget. Tapi ya udah agak mustahil. Ya, eh nanti deh ya, habis ini kita bahas deh targetnya. Nah, lalu pesan kedua yang ingin saya sampaikan ialah apa namanya, kejadian minggu kemarin ini memang kejadian langka. Ya, jadi mungkin nextnya kita nggak akan lah tiap-tiap hari kena market minus 7 hari berturut-turut, itu enggak. Pasti minus 1 2 besoknya hijau. Ya, jadi nggak ada lah istilahnya ARB terus seperti minggu kemarin itu, agak jarang. Mungkin sometimes akan pasti terjadi, tapi kejadian ini nggak mungkin sering terjadi. Ini kejadian langka. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting jangan melakukan kesalahan yang sama seperti minggu lalu. Nah, kesalahan-kesalahan teman-teman kan teman-teman sudah saya jelaskan kemarin ya. Cuman dua. Yang pertama ialah eh tidak mau disiplin, ya. Lalu yang kedua ialah tidak menggunakan money management. Udah, kesalahannya sebenarnya di dua itu aja, ya. Nggak disiplin sama tidak menggunakan money management. Nah, kedepannya ya saya harap teman-teman tidak terjerumus lagi. Kalau teman-teman masih mengulangi lagi di masa yang akan datang, ya berarti teman-teman nggak ada perkembangan.
Kayak gitu. Teman-teman udah ngerasain pahitnya market, tapi teman-teman nggak bisa ambil hikmahnya, nggak bisa ambil ilmunya, ya sulit berkembang kalau teman-teman seperti itu. Nah, lalu berikutnya saya ucapkan selamat juga buat teman-teman yang setia nonton YouTube channel kami. Kalau teman-teman perhatikan dari minggu kemarin saya selalu bilang bahwa market ini sangat amat mungkin rebound di hari Senin dan Selasa. Ya, saya sudah berkali-kali bilang di hari Senin dan Selasa itu sangat potensi technical rebound. Ya, bahkan di morning briefing kemarin saya sudah jelaskan bahwa secara weekly benar-benar akan potensi technical rebound. Ya, saya sudah jelaskan di morning briefing kemarin. Anda bisa silahkan tonton, dan terjadi. Selamat lah ya buat teman-teman yang percaya dan akhirnya memberanikan diri untuk fast trade ataupun untuk hold, untuk sell on strength. Harusnya loss Anda sudah berkurang. Ya, nah lalu next PR kita ini besok market gimana? Ya, ini kan jadi PR kita. Nah, sebelumnya saya mau jelasin apakah hari ini sudah disebut rebound? Sudah. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, saya kemarin bilangnya seperti ini, asal dia tidak membuat low lebih rendah daripada low sebelumnya, yaitu di 5825, ya kemarin saya bilang gitu ya, maka market potential technical rebound di hari itunya, atau kalau dia belum naik banyak di hari besoknya, berarti di hari Selasa. Nah, karena hari ini meskipun dia buat low baru, tapi naiknya sudah 3%, maka ini sudah disebut technical rebound. Ya, kecuali hari ini market cuma bentuk doji ataupun candle kecil. Nah, itu belum technical rebound. Ya, reboundnya biasanya di hari Selasa, tetapi karena hari ini marketnya sudah menggila 3,5%, maka ini sudah disebut technical rebound. Ya, jadi Anda sudah paham dulu bahwa hari ini sudah terjadi yang namanya technical rebound. Nah, lalu pertanyaan yang teman-teman mau tanyain, apakah masih lanjut? Ya, menurut saya masih ada probability untuk lanjut dengan syarat. Ya, Anda perhatikan syaratnya. Nah, saya kan recording ini di jam berapa nih? Setengah 4 ya. Habis close market saya langsung recording kayak gitu kan. Lalu seben Lalu market Asia saya review dulu ya, sambil review market Asia hampir semua technical rebound, bursa kita doang yang paling kenceng karena memang bursa kita sendiri yang benar-benar turun terus ya, karena ada masalah dalam internal, baik itu kasus BPJS, for sale, lalu ada kemarin reksadana yang Hong Kong itu udah nggak di Indonesia lagi dan lain sebagainya. Nah, bursa Asia oke, ya, lalu bursa Europe sudah openingnya masih hijau. Nah, syarat pertama untuk market masih bisa lanjut naik, ya, itu ialah ketika Dow Jones-nya minimal sampai nanti besok paginya, berarti hari Selasa pagi, itu menguat ya, atau setidaknya hijau. Ya, setidaknya hijau. Ya, tapi kalau Dow Jones-nya, bursa Europe-nya merah di closing, ya, maka saya tidak yakin market akan kuat naik. Ya, saya tidak yakin market akan kuat naik. Jadi syaratnya itu yang pertama. Ya, itu syarat yang pertama yang harus Anda ketahui. Jadi kita harus bergantung kepada Dow Jones. Lalu pertanyaannya, kenapa kita bergantung pada Dow Jones, Om? Karena ini bagaikan stimulus. Ya, ini ibaratnya obat pendukung, support data. Jadi kalau misalnya secara teknikal memang market masih chance up untuk rebound, tapi ya kita butuh data pendukung. Nah, data pendukungnya apa? Oh, bursa Europe juga masih kuat. Artinya investor asing, investor yang di luar sana itu udah nggak panik selling. Nah, ini kan akan memberikan stimulus lebih meyakinkan para investor lokal bahwa, oh, aman nih. Bursa Amerika, bursa Eropa juga hijau kok. Nah, jadi mereka yang tadinya mau taking profit, gue hold dulu deh. Nah, jadi tidak terjadi taking profit. Ya, ketika tidak terjadi taking profit, ya market masih bisa rebound. Kayak gitu, itu syarat pertama. Ya, lalu syarat kedua ya, tidak keluar berita aneh malam ini.
Ya, saya rasa berita jeleknya sudah dikeluarin juga. Jadi kondisinya sekarang imbang gitu ya, 1-1. Berita stimulus sudah habis, berita fear pun ya sudah mulai berkurang. Nah, lalu poin penting yang harus Anda perhatikan ialah GDP kita ini kalau nggak salah akan diumumin di awal bulan ini. Saya lupa tanggal berapa. Em, Coba di Trading Economics ada gak ya? Kita coba cek ya, biar teman-teman paham juga. Ini penting ya, ini kalender kita. Monday inflation. Nih angka inflasi juga penting untuk kita perhatikan. Sesuai ketentuan BI itu adalah di angka 3% ya dengan standar deviasi 1 artinya ya range inflasi yang baik 2 sampai 4%. Seperti itu. Nah, GDP diumumin di tanggal 5 ya, di jam 11. Nah, ini adalah agenda penting kita di awal bulan. Ya, ini agenda penting kita. Ya, eh di jam 11 ya dari konsensus dari para analis ini masih negatif. Nah, kalau sampai masih negatif mungkin akan berimpact kurang baik. Ya meskipun kalau kita bandingkan secara QOQ-nya mungkin lebih baik ya dan itu harus baik. Kenapa? Karena kalau dari Q3 ke Q2 kita tidak ada perbaikan ya, maka ini menandakan bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah ini tidak berjalan efektif ya, tidak mengangkat ekonomi menjadi lebih baik. Nah, tapi perihal ketika nanti secara full year GDP growth negatif, saya sih pasti yakin negatif. Nah, ini nggak tahu nih, ya investor retail ini menanggapinya gimana? Apakah panic selling atau panic buying? Saya nggak tahu, tapi intinya hati-hati. Minggu ini masih ada kejutan, entah itu kejutan naik atau kejutan turun, ya kita tunggu. Ya, biasanya tidak di hari Jumatnya. Ingat, biasanya 1 sampai 2 hari sebelumnya. Berarti ya kalau nggak hari Selasa, Rabu, Kamis ya akan terimbas seperti itu. Tadi kalau nanti tiba-tiba marketnya turun atau koreksi banyak ya, kalau turun atau koreksi banyak gitu ya, ya teman-teman hati-hati bahwa mungkin saja GDP kita jelek. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di Kamis atau Rabunya market terbang lagi, mungkin itu menandakan bahwa GDP kita bagus. Kayak gitu kurang lebih. Ya, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, lalu berikutnya ialah kalau memang marketnya masih kuat naik, ya kuat naiknya sampai berapa? Nah, untuk kuat target kenaikan market sementara itu di 6.150 sampai 6.200 ya. Ini dua garis merah yang Anda lihat ini merupakan area resisten kuat ya. Nah, jadi roadmap IHSG seperti yang saya bilang mungkin awal bulan masih kuat. Ya, tapi ini sangat amat membentuk pola head and shoulders kalau Anda perhatikan. Ya, ini adalah head-nya. Ini adalah shoulders pertama. Lalu di sini dia buat head, di sini juga pattern double top. Lalu ini mulai technical rebound dan kalau memang IHSG akan membentuk pattern dari head and shoulders, maka dia harus setidaknya rebound lagi. Ya, dia setidaknya akan uji daerah sini, bisa pas-pasan sentuh resist atau tidak. Ya, tapi intinya masih ada chance up kenaikan. Berarti kalau kita lihat dari 6.067 ke 6.150 berarti mungkin market ada chance up 1-2%. Lalu setelah itu akan correction dan mungkin perlahan lanjut turun lagi. Jadi seperti ini ya. Ini kan market kan turun lumayan ya. 2%, langsung 5%, langsung open 2%. Jadi sama ya, kurang lebih dari sini ke sini sama ini ke sini kan sama. Nah, kalau kita berkaca pada kejadian September ya, ini contoh ya, market 5.400 lah, turun sampai low-nya berapa nih? 4.700 ya. Berarti kurang lebih ya 700 poin ya, 700 poin berarti sekitar 10% lebih ya, 10% lebih. Nah, ini juga sama, turun hampir 10% lebih. Nah, ya karena kondisinya secara penurunan sama, maka biasanya akan technical rebound 1 hari lagi. Ya, jadi saya pribadi sih sebenarnya masih optimis bahwa hari Selasa mungkin ada space untuk up. Masih ada space untuk up. Ya, tapi jangan terlena. Abis itu saran saya buat yang nyangkut, buat yang cash-nya masih sedikit, buat yang nggak jaga-jaga cash, Anda hati-hati. Ya, ambil kesempatan ini untuk kurangin porsi. Nggak harus jual full. Ya, tidak harus jual full. Ya, minimal 50% lah, atau setidaknya uang Anda ada 30% dari total dana.
Biar apa? Biar Anda bisa ikut manfaatin trading kalau ada momen saham-saham bagus, atau Anda kalau saham-saham yang posisi loss-nya masih gede, Anda bisa manfaatin untuk average down pakai dana tadi. Ya intinya jaga cash. Market masih sangat rawan. Ingat, nggak ada jaminan market bisa balik lagi ke atas 6.200. Agak mustahil untuk saat ini. Ya, jadi saya melihat market akan lebih ke arah sideways. Ini akan memakan waktu cukup lama sideways-nya, ya. Dan kalau kita mau lihat market rally naik lagi, mungkin roadmap saya di Maret pertengahan sampai akhir atau mungkin April Maret market baru mulai bergairah lagi. Ya, jadi ini euforia sesaat. Ya syukur sih kalau dia bisa lanjut naik, tapi saya sih nggak terlalu optimis untuk saat ini. Ya, kalau saya tetap bagaimanapun marketnya saya lihat sahamnya saja. Ya, kalau saham yang menurut saya masih oke ya saya kawal TS, kawal trailing stop. Tapi kalau saya lihat sahamnya udah nggak prospek, bandar udah ikut TP, ya, bandar sudah ikut jualan, ya sudah kita out saja. Ya, jangan dipaksa maksud saya. Oke, jadi sudah paham ya, nanti disesuaikan saja. Lalu faktor penting yang harus kita waspadai juga ialah asing terutama masih jualan di BBRI, BBCA, BMRI, ini asingnya masih distribusi, walaupun naik ya, tapi hati-hati ya, hati-hati sekali bahwa asing sudah mulai melakukan aksi TP-nya dan mungkin akan membuat market lebih berat naik lagi. Ya. Seperti itu. Jadi itulah kurang lebih gambaran market. eh Kiranya kita harus perhatikan Dow Jones dan Europe-nya. Ya kita harap tidak terjadi apa-apa. Semua masih fine-fine saja. eh Ya inilah roadmap-nya. Ya intinya sih sekarang dia masih aman. Ya karena kalau Anda nonton MB kemarin, itu gambar saya sudah sangat pas sekali. Ya prediksi saya tepat dan selamatlah. Ya semoga dengan teman-teman nonton MB dari saya, ya teman-teman sekalian semua bisa dapat banyak benefit. Ya meskipun teman-teman belum join VIP. Ya, bahkan tadi sudah banyak yang jawab, wah om, kok bisa tepat sih rebound? Ya, dalam hati saya ya, kalau Anda sudah tonton MB, Anda sudah tahu jawabannya, karena ketahan di sini. Ya, kalau Anda perhatikan, saya kan udah bilang, ini ada tembok, ini dipagerin, jadi tembok kuat. Ya, dan pasti kepantul. Simple kok. Analisis trading itu simple, cuman yang buat sulit ialah menebak psikologis pasar. Itu yang sulit. Ya untuk teknikal, bandarmologi itu gampang sebenarnya. Cuman yang sulit ialah menentukan psikologis dan supply demand dari suatu pasar. Itu yang sulit. Ya, itu yang perlu experience dan butuh waktu untuk kita bisa mencapai titik tersebut. Nah, lalu saya mau tanya, teman-teman coba silakan share, chat di kolom komentar. Yuk, kita diskusi. Kira-kira perasaan teman-teman hari ini gimana? Lalu pandangan teman-teman terkait market gimana? Apakah masih potensi lanjut turun atau tidak? Lalu teman-teman profit apa? Lalu teman-teman misalnya masih nyangkut apa? Coba, ya, coba kita diskusi di kolom komentar. Biasanya mau tahu nih teman-teman udah semangat lagi atau justru makin lemes karena sudah cut loss full. Coba cerita. Ya. Nah, lalu saya akan bahas saham-saham di Kuesan. Ya, pertama adalah Pegas. Pegas ini dia ke reject ya. Ini the next support Pegas yang cukup kuat juga di sekitar 1350 ya, ke reject. Untuk Pegas, let's see. CC, PD, GR, YP, ini retail, akumulasi baik banget. Ya, ZP, YU, MS, CG, wow, keren. Ya, meskipun bukan asing, tapi ini biasa institusi. Oke, ini menandakan bahwa mungkin Pegas masih bisa up. Nah, tapi untuk Pegas confirm baiknya, itu dia harus bisa di atas 1.500, teman-teman. Jadi buat yang pemegang Pegas, dan tujuannya untuk trading, ya patokannya Pegas masih bagus atau enggak di 1.500 ke atas. Jadi kalau dia close-nya belum bisa di atas 1.500, saran saya pakai SOS dulu. Kecuali Anda tipenya invest ya silakan. Pegas bagus. Cepat lambat pasti naik ya. Lalu berikutnya yang minta dibahas Breeze ya. Breeze ini ketahan ya. False break di 2.500 ya. YP ini YP institusi, MU institusi, yang nampung juga mayoritas banyak retail ya, tapi asingnya masuk lumayan ya di hari ini, menandakan bahwa masih mungkin market untuk change up
Cuman hati-hati, rata-rata bandara itu di 2.500 2.600, sudah profit sekitar 5-10%, dan hati-hati rawan taking profit. Ya, maksimalkan kalau sudah profit kita pasang trailing stop. Nah, target terdekat untuk technical rebound-nya itu ke 3.000. Ya, kalau bisa close bertahan di atas 3.000 itu bagus, tapi kalau nggak bisa mungkin akan lanjut turun atau sideways. Ya, itu peluang terbaik sideways. Ya, peluang terjelek lanjut turun. Cuman ya model-model Breeze mah nggak usah khawatir lah. Ya ini kan banknya bank gede, kayak gitu nggak usah khawatir. Ya. Lalu berikutnya Antam. Antam juga gila banget ya, wajar dia tuh udah turun banyak. Ini saham sejuta umat. Volume hari ini pun merupakan volume tertingginya sepanjang. Wow, ya ini mungkin volume Antam tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir. Hari ini dahsyat banget. Ini benar-benar saham sejuta umat Antam, ya. Broker sahamnya 50-50, artinya banyak yang PP, banyak yang hold, ya, banyak yang beli, banyak yang jual, jadi netral. Saya lihat bandarmologinya cukup netral, dan ya euforia aja. Ini benar-benar cuman panic buying karena euforia dia habis turun. Nah, lalu untuk Antam batasnya di 2.500 ya. Ini dua garis merah, tolong perhatikan. Hari ini Antam ke reject di 2000-an. Lalu dia coba bertahan di atas 2.500, lagi dia masih kuat di atas 2.500, dia akan masih oke. Secara tren masih sangat baik. Ya, bahkan di 2000 pun tren masih bagus. Ya, saya sudah jelaskan ya kemarin bahwa mau gimana pun tren market masih up. Ya, suka nggak suka trennya masih up. Itu untuk Antam. Lalu untuk Agro, ini Agro yang lebih mengkhawatirkan karena terkait isu dengan Alipay juga nggak jelas sampai sekarang. Isu merger sudah tidak terdengar, dan ya ini hati-hati ya karena Agro ini naik tanpa something yang jelas. Kalau Antam masih jelas. Ya, nikelnya masih uptrend ya, diiming-imingin Tesla ya wajar masih naik. Nah, kalau Agro kan kurang jelas ini, ya merger udah nggak ada isu sampai sekarang, ya bahaya. Jadi untuk Agro hati-hati, untuk Breeze Anta mungkin masih oke, tapi untuk Agro hati-hati. Kalau bisa kurangin muatan dulu. Ya kalau ditanya bisa untuk invest gak, saya sih skip. Ya jujur saya sih skip. Ya maksud saya ya banyak lah saham yang lebih prospek daripada Agro. Meskipun menarik, nanti kita cuman fast trade saja. Lalu untuk Arto, selamat member VIP ya. Kalau ini Arto kita beli dari sini kemarin, lumayan 7%. Bagus ya kalau dia bisa close di atas 7.200, all time high lagi ya. Ini sih ngeri banget. Kita sih sudah cuan banyak ya. Rekom pertama kita tuh dari sini. Ya Anda hitung lah sudah profit di atas 50%, 70% kalau ada yang masih hold. Lalu pegas tadi udah, lalu sektor konstruksi juga bisa Anda perhatikan ya, udah mulai technical rebound. Nah, ini yang penting ya. Jadi tadi saya melihat bahwa ada dua jenis kategori saham ya. Kategori saham yang pertama ialah saham-saham yang hype, yang turun ARB terus-terusan, yang benar-benar hampir dimiliki oleh semua orang, itu yang naiknya paling kencang. Ya, contohnya apa? Breeze, Antam. Ya, Breeze, Antam, Breeze, Antam. Ini kan dua yang sangat viral, Breeze, Antam ini. Nah, lalu berikutnya ialah ada beberapa saham yang hits juga, tapi belum naik banyak. Oke, salah satunya apa? Ya, salah satunya ialah konstruksi. Nah, konstruksi ini kan saham hype. Ya, konstruksi ini kan saham-saham hype, dan ketika saham-saham hype seperti ini belum naik banyak, ya mungkin besok masih bisa jadi peluang. Contoh ada WSKT, Wika. Oh, Wika ini udah naik, kita udah trading di mari. Adi, PTPP, ya semua technical rebound ya. WSBP, nah kalau lihat WSBP ketahan di support, PTPP balik di support ya, di atas support. Adi belum berhasil balik, WSKT belum berhasil balik, Wika yang berhasil balik. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa ada beberapa saham konstruksi yang menurut saya bandara benar-benar niat untuk dikerek. Ya salah satunya Wika. Kalau Anda perhatiin Wika. Ya, jadi kalau kita dari 18 Desember kemarin, push.
Ini watchlist saja ya. Maksudnya ya kalau teman-teman lihat besok market masih kuat bisa watch. Nah, kalau Anda lihat ya, ini YU saya nggak tahu YU asing atau bukan. Oh, bukan ya. Nah, YU lokal ya, YU AZ ini institusi pastinya terutama YU ya, Anda kalau bisa perhatikan ini naiknya lumayan banyak. Ya dia belinya lumayan banyak, hampir 100 M gitu ya, 88 miliar, 400 ribu lot ya di harga 2.000. Ya, dan harga sekarang pas-pasan 2.000. Artinya ialah kalau Anda cek ya, ini YU sempat nyangkut. Ya, saya udah jelasin dulu waktu Wika di sini ya, YU beli banyak tapi posisi nyangkut di bawah turun, nah dia average lagi. Artinya apa? Artinya ada something di sini. Ya, mungkin di sini bahwa YU benar-benar mau cuan. Karena apa? Karena dia benar-benar sampai bela-belain untuk average down lumayan banyak supaya harga rata-rata mirip sekarang di 2.000. Ya, AZ pun sama, bahkan di 2100, 2088. Artinya Wika ini mungkin salah satu saham yang akan prospek untuk dinaikkan. Ya. Lalu kedua dia juga confirm new low. Ya, ini kan confirm low baru, artinya secara teknikal masih confirm, ya mungkin kita bisa manfaatin untuk fast trade besok. Ya. Target terdekat ya di 2100. Ya, itu target terdekat. Ya, jadi ya Anda bisa cek lah. Kalau YU-nya sudah profit banyak, saya yakin YU akan melakukan distribusi. Ya, hati-hati, ingat kita harus cek market dulu besok gimana. Ya kalau marketnya besok seandainya nih ya, saya kasih tahu ya kalau seandainya besok marketnya pun merah parah, Anda jangan kaget. Memang siklusnya seperti itu. Jadi ya tetap stay on focus, stay on plan. Kalau pasang cut loss ya pasang cut loss, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari trading. Maksud saya, jangan sampai Anda terlena dan Anda mengulangi kesalahan yang sama. Padahal kesalahan yang tersebut baru terjadi minggu kemarin. Kayak gitu. Ya, lalu sektor properti juga terlihat sudah mulai. Ya, jadi sektor properti ini yang belum dilirik. Nampaknya saya belum melihat sektor properti ini diincar. Yang lain sibuk antam, bris, tins gitu kan. Nah, untuk BSDE, CTRA, SMRA, DILT, ya, ini bagus-bagus nih, DILT, ASRI, LPKR, APLN, nah ini bagus-bagus. Ya, terutama yang bagus salah satunya menurut saya ASRI. Ya, kenapa? Karena dia buat low baru di sini. Dia confirm new low. Ya, dia 181. Nah, dengan volume yang cukup bagus tentunya uh, hari ini asingnya masuk lumayan banyak, AKCFCC ya. Kalau Anda perhatikan bahwa CC merupakan brokernya yang kerek asli dari sini waktu Sunmologi pertama kali. Ya, dia kembali buyback kayak gitu kan dan ini menarik. Ya, untuk asri dia memang mau coba break 230 lagi. Ya, 230 merupakan support kuatnya. Ya, dan kalau dia bisa berhasil balik ke atas 230 maka tren asri akan kembali lanjut naik. Ya, tapi mungkin habis 230 akan lanjut turun. Ya, jadi ini balik lagi nih. Ini tergantung market, tapi 230 ini benar-benar area penentunya. Jadi kalau dia cuman rebound tapi nggak bisa kuat di atas 230 ya dia akan lanjut turun. Ya, jangan kaget market masih akan lanjut turun untuk kasar. Ya. Nah, lalu kalau kita pakai trendline minor, ya ini kan kenaikan asri juga tidak terlalu banyak lagi. Ya, di sekitar 224. Ya, 224, 230 ini merupakan targetnya asri. Tapi kalau dia bisa kuat nanjak naik, ya bagus kalau bisa close di atas 230. Tapi bisa dilirik ya, LPKR ini closingnya bagus-bagus. Ya, APLN ini closingnya bagus-bagus. Jadi Anda silakan pilih saja. Oke, lalu saya ucapkan selamat untuk kota. Ya, ini rekomendasi gratis kemarin. Saya nggak tahu sih kenapa morning briefing kemarin, mungkin karena publishnya malam, yang nonton jadi sedikit, ya. Tapi sayang banget, padahal kemarin itu saya ada rekomendasi kota, Anda cek aja kalau nggak percaya. Dan kalau Anda sibuk BRIS, sibuk Antam, ya, BRIS 14%, Antam 17%, nah kota ini 19%. Ya, dan Anda cuannya cuan gila banget. Dan besok pun kalau dia lanjut rally naik, makin bagus. Ya, saya sih udah sisa lot doang, udah nggak gitu banyak. Ya, itu untuk kota. Ya, jadi selamat lah. Saya udah kasih profit gratis. Buat teman-teman yang profit bisa chat juga di kolom komentar. Saya mau tahu siapa aja sih yang nonton kayak gitu ya. Oke.
Lalu mungkin rekomendasi berikutnya saya bisa kasih Tekim untuk teman-teman. Ya, Tekim ini break pennant. Ya, ini di VVIP kita sudah profit dari beli dari 13 ribuan. Ya, sudah profit 12% lebih ya tanpa perlu pusing. Dia breakout pennant dan breakout support resisten kuat di 14 ribu. Weekly-nya pun cukup confirm untuk lanjut naik meskipun sudah agak rawan ya, tapi kalau melihat dari sentimen marketnya Tekim masih cukup baik ya. Ada Tekim, ada juga INKP. Nah, jadi INKP juga sama ya. INKP Tekim, tapi kalau melihat saya lebih prefer ke Tekim karena biasanya nih kalau Tekim habis breakout besok masih lanjut naik. Contoh seperti ini ya. Ini dia habis breakout besok naik. Oke, ini habis breakout besok naik. Ya, habis breakout besok naik. Di sini habis breakout di sini besok naik. Ya, nah ini juga sama, hari ini dia breakout dengan volume yang ya cukup oke. Nah, ini akan menarik untuk perdagangan besok. Jadi kalau marketnya setidaknya tidak panik selling lagi, maka Tekim ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Ya, 5%, 10% lumayan lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini bisa dijadikan watchlist juga untuk kita semua. Lalu berikutnya Moonmology saya update lagi, selamat ya. Jadi Moonmology pertama kali direkom di channel VVIP itu di 238, waktu opennya 238 ya di sini. Ya, langsung 16% di hari itu juga gitu ya besok. Saya lupa sih, kita info kapan ya? Aduh, saya lupa. Ya, pokoknya di sekitar ini ya, Moonmology ya. Kalau di YouTube memang sehari setelahnya, tapi kita rekom itu waktu DMMX masih di bawah 240, ya di bawah 250, per sekarang sudah naik hampir 10 sampai 15%. Selamat, Moonmology berhasil naik gitu ya di antara ketidakpastian market, udah sampai TP1 ya, udah kelar 270 280 ya, menuju TP2 ya, TP awannya ada di sekitar 290 300, nggak tahu bisa tercapai atau tidak, tapi untuk DMMX ini masih menarik banget, bandar-bandarnya masih cukup big akum, jadi menarik untuk kita perhatikan ya. Tapi hati-hati, tetap bisa saja tidak sampai TP, Anda tetap harus lihat bandarmologi, Anda harus lihat price actionnya. Kalau memang marketnya jelek, Anda jangan paksa. Ya, tapi aman lah DMMX. Market kemarin turun-turun terus, dia malah naik terus. Ini tandanya ini saham yang bukan kaleng-kaleng. Ya, lalu stock gainer hari ini Waran ya. Tuh, Sofaway ILSW dari low. Coba kita lihat ya. Sofaway. Oh, keren ya. AYLS. Nah, ini biasanya kalau yang ke satu ini hampir hampir maturity date ya, hampir maturity date. Bank UFOE tadi banyak yang nanya, Om, ini boleh dibeli gak sahamnya, saham IPO? Kalau saya tidak pernah nyaranin. Ya, saya selalu bilang, kalau untuk saham IPO saya nggak nyaranin. Kenapa? Karena ya resikonya terlalu tinggi. Kalau mau Anda silakan saja Anda trading pakai stop loss. Ya, kayak gitu, saya selalu nyari seperti itu. Ya, pakai stop loss biar tidak kecolongan. Ya, lalu berikutnya stock gainer apalagi ya? Menarik ya. Tebik ini masuk watchlist kita. ESA juga ya berhasil comeback. Gila banget ya. Harum juga mantap. Asri kita sudah profit juga tadi di awal. SSMS balik ya. Nah, kalau Anda pakai SOS, ya loss Anda kecil ya, dan itu pentingnya kita menggunakan stop loss. Ya, itu pentingnya kita menggunakan stop loss, teman-teman. Ya, kalau kita tidak menggunakan stop loss dan kita tidak menggunakan money management kita, ya kita nggak akan bisa SOS, kita nggak akan bisa average down di bawah, lalu ketika kita sudah average down, sahamnya terbang puluhan persen. Coba Anda tidak punya cash, ya mungkin Anda posisinya masih loss, tapi kalau cash Anda cukup, ya mungkin Anda tidak loss, atau minimal loss Anda berkurang. Kayak gitu, teman-teman.
Ya, jadi itu penting untuk teman-teman ketahui. Ya, intinya seperti itu saja untuk hari ini. Ya, saya tidak mau berkomentar banyak. Pada intinya, ini Just kita juga masih nyangkut, ya apa boleh buat, ya tapi karena pakai money management ya aman-aman aja. Ya, ini udah nggak ada yang ARB, artinya ini ARB-nya cuma saham-saham tidak jelas, artinya tekanan jual market sudah rendah, kita doakan besok masih ada panic buying sesaat, dan ingat kita bisa manfaatkan the last of panic buying tersebut untuk wait and see dulu sambil pengumuman GDP, market masih mungkin akan tertekan, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama lagi berulang-ulang. Ya, untuk teman-teman yang trading mandiri terutama hati-hati kalau tidak ada yang membimbing itu sangat rawan. Tapi kalau untuk teman-teman yang di VVIP ya silahkan Anda bisa ikutin arahan dari kami. Nah, buat yang mau join VVIP juga silahkan. Ya, hari ini sudah tidak ada promo, tapi masih pakai harga normal kayak gitu. Ya, udah apa namanya? Masih harga normal ya, belum harga baru, jadi silakan lah ya. 150.000 per bulan saya rasa cukup worth it. Hari ini juga member baru Silent Investor sudah beli saham, momennya tepat banget, banyak yang beli di ARB, sekarang sahamnya pun bahkan sudah terbang, sudah cuan gila. Ya, jadi selamat, intinya pada intinya selamat, hari ini semua berbahagia. Saran saya tetap fokus untuk teman-teman, jangan sampai terlena, jangan sampai kita jadi nafsu lagi, margin lagi, full dana lagi, pakai dana pinjaman, pakai uang panas dan lain sebagainya. Ya, tetap fokus sama plan masing-masing, tetap tonton dan update market di YouTube channel ini. Ya, saya tutup. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dulu sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.